Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang khasiat kulit kayu manis atau dikenal dengan cinnamomum burmani sebagai antiinflamasi, antibakteri, dan antioksidan. Materi saya adalah tentang khasiat kulit kayu manis. Jadi seperti kita lihat di dalam gambar ini ya, jadi kulit kayu manis ini biasanya memang tumbuh di daerah pegunungan, ya, daerah yang berbukit-bukit dengan daun yang lebat, pohon yang tinggi, di mana pohonnya sangat besar seperti kita lihat pada gambar ini, ya. Kemudian untuk bahan atau eh, yang bisa diambil dari tumbuhan kayu manis ini yaitu kulit ya, yang paling banyak adalah kulit kayu manis yang khasiatnya sangat banyak. Kemudian buah kayu manis yang berwarna oranye atau merah seperti ini, bunga kayu manis, kemudian daunnya, jadi seperti daun akasia ya, daun kayu manis ini. Ya. Jadi dari penelitian didapatkan bahwa dosis pemakaian kayu manis ini sekitar setengah sampai 1 sendok teh, 2 sampai 4 gram kalau dia berupa eh, serbuk, ya. 1 sampai 6 gram kayu manis. Ya. Sedangkan kalau berupa minyak, mohon diperhatikan kalau berupa minyak dia dosis sekali pakai 1 tetes. Ya. Tetes diteteskan bersama bahan makanan ataupun minuman. Ya. Jadi bisa ditambahkan. Kemudian anjuran takaran bubuk kayu manis seperti tadi disampaikan setengah sampai 4 gram maksimal 1 sendok teh per hari. Ya, jadi untuk serum cinnamon bisa sampai 5 gram. Ya, sedangkan untuk yang kasia itu setengah sampai 4 gram. Kemudian menurut Kelvin Halim, Nutrition Jovi, kayu manis biasanya digunakan sebagai bumbu atau rempah makanan sehingga konsumsinya tidak terlalu banyak. Kemudian khasiat bagi kesehatan yaitu sebagai antibakteri, anti jamur, anti parasit ya. Jadi anti infeksi. Sebagai antioksidan untuk pertahanan tubuh kita atau stamina tubuh, sebagai antiinflamasi pada kasus-kasus peradangan, kemudian anti resistensi insulin dapat menurunkan gula darah atau sebagai obat anti diabetik. Ini sudah banyak penelitian dilakukan ya. Jadi eh, bisa ditambahkan untuk diseduh ataupun bisa diolah bersama makanan atau dibuat makanan atau kue. Ya. Nanti akan saya berikan cara untuk mengolah eh, kulit atau minyak esensial dari kayu manis ini sebagai bahan untuk terapi atau bahan untuk pengobatan komplementer. Kemudian sebagai anti kanker dan sebagai kardioprotektif untuk melindungi jantung. Apa sih akibatnya kalau mengkonsumsi kayu manis terlalu banyak? Kemungkinan Anda akan mengalami gejala-gejala di bawah ini. Iritasi atau luka pada mulut dan bibir, gula darah menurun drastis atau hipoglikemi bisa menimbulkan penurunan kesadaran, gangguan pernafasan terutama pada penderita penyakit asma karena menimbulkan reaksi alergi yang kuat dan menimbulkan keracunan dan gangguan fungsi hati. Cara mengolah bahan kayu manis untuk diabetes mellitus eh, akan saya perlihatkan nanti pada demo ya. Kemudian yang kedua yaitu eh, untuk diabetes antioksidan. Kemudian sebagai minyak oles atau minyak gosok. Demikian penjelasan saya tentang khasiat kulit kayu manis ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Ana Majidawati yang pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa cara atau beberapa tips cara mengolah bahan kayu manis seperti yang tadi sudah saya jelaskan tentang bahan minuman dari kayu manis ini. Yang pertama adalah kita membuat infusa atau bahan kulit kayu manis ini yang akan direbus. Ya, jadi kita harus siapkan pertama adalah alat perebus ya. Jadi untuk merebus bahan-bahan herbal dan kulit kayu manis ini sebaiknya menggunakan panci yang terbuat dari tanah liat. Jadi jangan sekali-sekali menggunakan panci yang terbuat dari besi, baja ataupun aluminium karena bahan dari herbal ini dan kulit kayu manisnya akan rusak. Ya, jadi mohon. Yang kedua yaitu kita menyediakan air. Ya, jadi yang di sini yang kami sediakan adalah 450 ml air. Kita sediakan gelas ukur ya sehingga kita bisa mengukur volume dari air yang kita butuhkan untuk merebus kulit kayu manis ini. Kemudian berikutnya adalah
timbangan. Jadi timbangan ini dengan ketelitian minimal 0,5 gram ya, sehingga kita bisa menimbang dari kulit kayu manis ini ya. Dan kemudian cangkir untuk menaruh cairan infusa apabila akan kita gunakan untuk minum. Sediakan kompor ya. Kompor di sini cukup bisa menggunakan kompor apa saja, tapi yang ada di sini adalah kompor gas ya, supaya praktis. Oke, pertama 400 ml air ya, ini kelihatan 450. Kita tuangkan ke dalam bejana atau panci dari tanah liat ini. Kita rebus panci ini di kompor ya, kita nyalakan. Menunggu air mendidih, kemudian kita timbang bahan kulit kayu manis ini sebanyak 6-10 gram ya. Jadi kulit kayu manis ini kita cuci ya, kita cuci sekalian. Dan remaja putri, kita lihat air didihan dari kayu manis tadi ya, ini sudah mendidih, tetapi jangan langsung diangkat ya. Jadi kita tunggu sampai air agak menyusut ya. Jadi kalau di paling baik dan paling optimal yang tadi yang 450 menjadi 100-150 cc. Jadi 30%-nya sisa air busan ini ya. Jadi mungkin bisa kita buka dulu sambil kita bisa mengamati volume air yang tersisa supaya tidak menjadi terlalu banyak menyusutnya. Sebenarnya kita bisa menambahkan daun salam ya ke dalam air busan tadi yang gunanya untuk menambah khasiat dari kayu manis ini, yaitu selain sebagai antioksidan, daun salam ini berguna sebagai obat untuk hipertensi, kemudian untuk menurunkan asam urat, dan akan mengoptimalkan dari kayu manis ini. Jadi mungkin bisa kita tambahkan 2 ya sampai 5 helai ya. Jadi kita masukkan ya, sambil ditunggu mendidih, kita masukkan kulit kayu manis ini ke dalam seduhan dari kulit kayu manis ini. Sambil saya matikan kompornya karena airnya sudah menyusut ya. Kemudian setelah dimatikan, sebenarnya tidak boleh langsung dituang ke gelas ya. Jadi dibiarkan sekitar 10 menit sampai 15 menit. Ini kita lihat airnya sudah menyusut. Mungkin bisa kalian dilihatkan. Jadi air menyusut tinggal sepertiga dari yang tadi hampir setengah, sekarang tinggal sepertiga. Ya. Kemudian ini kita biarkan beberapa saat sampai dingin ya. Tadi sekitar 10 menit ya kami diamkan. Kemudian setelah itu kita sediakan gelas ukur untuk mengukur sisa air ya. Jadi kita lihat sisa airnya, kemudian kita tuang ke dalam gelas ukur ya. Jadi mungkin agak lebih sedikit, tidak apa-apa ya sebenarnya. Sekitar 150 cc ya. Dari tinggi air sudah 150 cc ya. Ini kita masukkan dalam cangkir. Namanya infusa dari kulit kayu manis ini siap kita minum ya. Jadi kita biarkan dingin atau hangat ya. Tapi kalaupun dingin mungkin lebih nyaman untuk diminum. Tapi jangan sampai dingin dimasukkan ke dalam kulkas ya. Jadi dingin dengan suhu kamar ya. Jadi seperti ini warnanya, mungkin bisa dilihat. Jadi warna dari kayu manis yang tadi kita rebus seperti teh ya, namanya ini teh kulit kayu manis ya. Aromanya wangi. Mungkin ibu sekalian yang tidak mempunyai sakit diabetes ya ataupun kadar gula tinggi bisa lebih enak dicampur madu ya, atau diberi gula sedikit ya. Tapi kalau untuk yang punya penyakit diabetes atau gula, sebaiknya tawar ya, diminum pagi sore ya, sehari 2 kali, selang-seling ya, tidak boleh diminum terus-menerus ya. Selamat mencoba untuk yang teh. Jadi teh ini lebih banyak digemari ya ibu sekalian. Terima kasih. Baiklah ibu sekalian, saya lanjutkan dengan cara mengolah minuman dari kulit kayu manis ini untuk sebagai bahan untuk kesehatan, yang penting untuk kesehatan, yaitu kita menyediakan air panas ya yang barusan mendidih
Jadi tadi airnya mendidih, sudah mendidih. Kemudian kita siapkan sekitar 100 sampai 150 cc ya, atau satu cangkir ya air panas ya. Kemudian setelah itu kita bisa menggunakan cinnamon burmani bak oil ini tadi, atau minyak esensial kayu manis ini ya. Kemudian bisa kita ambil satu tetes, karena kalau minyak esensial langsung dipakai ini akan sangat berbahaya ya, karena bisa mengiritasi kulit kita. Jadi jangan sekali-kali kita mengkonsumsi kulit kayu manis ini secara langsung. Jadi harus dicampurkan ke dalam bahan makanan atau bahan minuman. Cukup satu tetes saja. Satu tetes kira-kira itu mempunyai 4 sampai 6 gram. Jadi sesuai dengan dosis yang berfungsi untuk terapi. Jadi tetes dari minyak esensial ini saya ambil satu tetes ya. Kemudian saya teteskan ya. Satu tetes saja ya, sisanya kita kembalikan. Kemudian dibiarkan saja ya, jadi akan tercampur sendiri ya. Bisa kita lihat ya bayangan dari minyak ini ya, sangat kental tapi tidak apa-apa ya. Jadi yang penting diencerkan ya. Sebenarnya kalau diaduk dengan sendok bisa, tapi sendoknya harus dari plastik yang bagus ya. Jadi jangan memakai sendok besi ya. Oke, kita goyang-goyangkan, setelah 30 menit bisa kita konsumsi, kita minum ya. Jadi kita minum sehari 2 kali, pagi sore gitu ya. Tetapi kalau lebih baik selang-seling, jangan setiap hari, karena efek samping dari minyak esensial ini salah satunya membuat iritasi dari saluran atau selaput lendir dari mulut maupun organ-organ kita yang terkontak dengan minyak esensial kulit kayu manis ini. Yang paling penting adalah sesuai dengan dosis takar ya. Karena kalau terlalu banyak bisa menyebabkan toksik ya. Jadi makanya harus hati-hati dalam mengkonsumsi minyak ini ya. Karena minyak ini adalah murni ya, ini murni, dimana mengandung sinamaldehid, yaitu yang paling besar di dalam kulit kayu manis ini, zat aktif yang berfungsi sebagai antibakteri ya. Jadi seperti itu untuk bahan minyak esensial kulit kayu manis. Ibu, ini adalah resep yang ketiga dari cara mengolah atau cara menyiapkan sajian dari kulit kayu manis ke dalam bahan makanan atau minuman ya. Kita sediakan air panas yang mendidih ya, satu seperti ini ya, ini kurang lebih 150 cc ini ya. Setelah kita sekarang kita sediakan daun salam ya. Daun salam ini boleh kering boleh basah ya, jadi tidak ada bedanya, nggak apa-apa. Kemudian kita sediakan 2-3 jari kulit kayu manis yang sudah kita cuci ya. Kemudian kita masukkan ya, kita masukkan kulit kayu manis ini ke dalam air yang mendidih tadi, kita masukkan. Kemudian daun salam boleh kita masukkan ya, kita masukkan ke sekitar 3-5 buah cengkeh ya. Kebetulan di sini saya tidak mempunyai buah cengkeh sehingga tidak saya campurkan buah cengkeh, tapi akan lebih baik kalau dicampurkan buah cengkeh, jadi akan lebih bertambah lagi, akan bertambah optimal dari khasiat dari kulit kayu manis ini, karena cengkeh juga mengandung antioksidan yang tinggi dan juga aromanya juga enak ya. Oke, kita biarkan, bisa ditutup ya, ditutup, kalaupun tidak ditutup juga nggak apa-apa, tapi kalau supaya lebih aman tidak kejatuhan nyamuk ataupun debu ya, bisa kita tutup cangkir ini sekitar 15-30 menit. Setelah itu kemudian bisa kita konsumsi, kita minum ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah kita minum, kemudian kita mau menambahkan air panas lagi, bisa akan diminum di sore hari gitu bisa ya. Jadi tidak usah kita membuang, tetapi hanya bisa diulang 1 kali ya, tidak boleh diulang lebih dari 1 kali karena khasiatnya akan berkurang ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian maupun remaja putri sekalian, seduhan dari air panas dengan direndam dengan kulit kayu manis dan daun salam, dan kalau baik ditambah dengan cengkeh. Jadi ada 3 tadi, akan saya ulang. Yang pertama adalah kita buat infusa dari kulit kayu manis dengan merebus tadi.
dengan menggunakan bejana dari tanah liat, ya tidak boleh menggunakan baja ataupun besi. Kemudian yang kedua yaitu dengan menyediakan air panas dan meneteskan satu tetes minyak esensial dari kulit kayu manis ini. Kemudian yang ketiga adalah merendam kulit kayu manis ini, bisa ditambah dengan cengkeh maupun daun salam selama 15-30 menit. Demikian tip atau cara dari penyediaan bahan kayu manis ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kita bisa menjadi sehat. Bagi penderita diabetes, hipertensi, jantung, kemudian penyakit-penyakit infeksi, insya Allah bisa sebagai obat komplementer. Jadi, ibu sekalian, remaja putri sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.